Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama gua. Sorry bro. Ini buat apa ya? Mungkin sebenarnya sedikit berlibat ya, karena gue memang masih belajar untuk ngevlog. Dan ini sebenarnya gue cuma pakai handphone yang ada di dada gua. Dan ngomong-ngomong, ini tujuannya gua cuma mau nge-review ini doang sih, cheat stripnya doang, enak apa enggaknya, dan kestabilannya gimana gitu. Oke, kenalin dulu bro, gua si pemburu kabut. Kenapa nama gue kayak gitu? Karena ya emang gue candu banget sama kabut. Gue suka banget sama yang namanya kabut. Di sisi lain gue suka hawa dingin, karena ya seperti kayak di pegunungan kayak gitu. Karena ya kabut itu menurut gue sesuatu yang beda gitu. Karena adanya kabut, jadi lebih adem, lebih enak, dan lebih nyaman gitu loh bro. Mungkin gue random ya, ini mau ke, nggak tahu mau kemana sih sebenarnya. Cuma mau muter-muter doang sih. Ngomong-ngomong, ini menuju ke Purworejo kota. Kalau buat cheat stripnya, menurut gua sih ini enak sih sebenarnya dipakainya. Tapi kenapa ya banyak orang yang katanya vlogger-vlogger yang udah terlama itu pakai HP itu kayak rada bingung dan malu katanya gitu loh. Soalnya ya emang sih gede, kelihatannya emang gede, tapi kan dari hasil yang digambarkan, daripada beli action cam yang lebih di bawah 1 juta atau 1 juta gope gitu kan, kalau menurut gue mendingan pakai HP gitu. Karena dari kamera HP pun enak banget dilihatnya, udah Full X 4K gitu loh. Kita sampai di pertigaan Maron. Kalau yang ke atas, ke kanan sana itu arah ke Wonosobo. Dan kalau ke Wonosobo lewat sini sih dulu jalannya kagak bener-bener gak enak banget, soalnya rusak banget gitu. Tapi nggak tahu sekarang deh. Kalau sekarang kayaknya katanya udah enakan sih, karena udah diperbarui katanya. Mungkin gue rutenya mau ke ini ya, ke arah Kali Gesing nanti ya. Nanti kita pulangnya tembus ke daerah Banyuasin, lewatin ya sedikit kota Jogja, bukan kota sih, perbatasan Jogja. Karena sebenarnya kalau gue jalan ke daerah kota, perkotaan gitu, nggak terlalu suka gitu. Kenapa? Karena cenderung gue emang orangnya lebih suka ke daerah yang pedesaan, yang adem, yang sepi kayak gitu. Nah, kembali lagi kan dari nama gue yang tadi, kenapa pemburu kabut? Ya gitu, karena memang gue sukanya ya tempat-tempat yang lebih adem.
Dan dari teman-teman kalau ada dari yang vlogger-vlogger apa yang udah lama, mungkin gua mohon di tag ya siapa aja yang dari Purworejo gitu. Oh ya, by the way, gua dari Purworejo daerah utara yang dekat perbatasan Magelang, tepatnya di daerah ini sih apa kecamatannya, Kecamatan Bener. Sebenarnya kalau vlogger yang dari Purworejo katanya sih ada, tapi siapa aja gue nggak tahu karena emang gue sih emang baru. Tapi sebenarnya kalau ngikutin vlogger yang udah lama gitu banyak sih. Tapi sebenarnya bukan vlogger sih, kayak siapa ya? Dendimas, Haran Akad, terus banyak lah. Dulu sebenarnya udah pengen banget, udah sejak lama gitu, sejak Dendim masih awalan tuh ngevlog tuh, motor vlogger tuh, udah pengen bikin juga gitu. Tapi ya apa kata dunia, apa kata gua juga, apa kata keluarga gua juga, soalnya kan gua dari orang yang gak punya, dan modalnya sih sebenarnya kepentok di modal gitu. Dan sekarang kan apapun itu udah dipermudah ya, seperti yang gue lakuin sekarang. Udah pakai HP pun udah bisa, pakai C-Strip yang gue pakai sekarang ini harganya sekitar 60-an sampai 70-an udah. Yang gue pakai ini kayaknya 70-an dah, 70-an udah dapat mic-nya. Tadinya gue mau lewat daerah perkampungan yang sebenarnya adem banget dan enak banget, tapi mungkin next time ya bro, karena ini juga cuma baru awalan aku bikin video. Mungkin nanti kita muter sekali kali ya di alun-alun, habis itu kita langsung menuju ke daerah Kaligesing. Oke, karena daerah Kaligesing sendiri berbatasan dengan Jogja, dan Kaligesing itu sangat enak banget tempatnya. Di daerah Purworejo sendiri itu sebenarnya pegunungannya bukit sih, bukan gunung ya, karena Purworejo itu termasuk daerah lereng menoreh, dikepung oleh, bukan dikepung sih, dibetengin dari pojok hampir pesisir daerah kota, hampir pesisir situ. Purworejo itu ya gitu, pokoknya lereng menoreh itu sepanjang perkotaan Purworejo sampai ujung utara, bahkan sampai Magelang. Jalannya jelek banget bro, jadi sorry banget kalau gambarnya nanti goyang-goyang. Purworejo gitu, gak ada kata jalan bagus. Gue kagak tahu sih. kalau masih dari dulu nih ya, sorry jadi ngomongin orang yang baru lewat nih, sarung tangan yang nempel di stang, yang nempel di hand grip itu gimana gitu konsepnya. Yang gue pikir itu konsepnya orang kalau tadi ya amit-amit jabang bayi ya, amit-amit juga kalau seumpama jatuh itu gimana mau respon dari tangannya, itu yang gua pikir. Karena kan otomatis yang namanya tangan kan pasti
Oke, kita sampai di Kota Purworejo. Sebenarnya Kota Purworejo itu lebih sempit sih menurut gua. Dan ramenya itu lebih di Kutoarjo, padahal Kutoarjo itu adalah kota pendukungnya Purworejo. Itu masih satu kabupaten, tapi entah kenapa lebih ramean di Kutoarjo. Dan orang lebih mengenal Kutoarjo dibanding Purworejo. Coba kalian pikir, kenapa stasiun kotanya Purworejo itu adanya di Kutoarjo, bukannya di Purworejo? Sebenarnya ada dulu di Purworejo ada, tapi entah kenapa malah ditutup. Ya mungkin karena efek jalur sih ya. Soalnya kalau dari Kutoarjo itu langsung lurus sampai ke Jogja, itu lurus doang. Tapi kalau harus mampir ke Kota Purworejonya itu belok gitu. Mungkin memakan sedikit waktu atau material juga kali. Sebenarnya sorry banget ya bro, kalau gua kadang ngobrol kadang diem gitu loh. Sebenarnya gua juga lagi tau lah perdana gitu, jadi sedikit rada bingung sebenarnya mau ngobrolin apa, tapi yang penting asal ngoceh dan ngoceh doang sih. Dan ini bundaran patung WR Supratman bro. Kita mungkin ke alun-alun muter sekali doang, habis itu nanti kita ke arah sana lagi gitu. Dulu itu Purworejo itu ramai banget sih, tapi entah mengapa sekarang itu biasanya kayak sepi banget. Dan ini kita melewati Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang sebelah sini itu ke SMK Batik Terbaik. Dulu itu Kota Purworejo sangat ramai banget waktu gue sekolah dulu. Yang namanya anak sekolah waktu dulu itu bener-bener kalau pulang sekolah sama berangkat sekolah tuh ramai banget bro. Banyak yang jalan kaki. Kalau sekarang soalnya udah pada naik motor, anak-anak udah pada naik motor, jadi terlalu sepi sih menurut gue. Orang pada langsung pulang. Jalan kaki aja, ampun deh. Termasuk gua sih soalnya bro. Karena dulu jalan kaki tuh sekarang tuh sepi banget. Padahal ini hari Selasa kan. Dulu tuh ramai banget tuh bro.
kotor banget loh sebenarnya loh. Tapi itu dulu ya, kita nggak tahu sekarang sih kayaknya udah bersih sih. Oke, kita muter sekali doang. Habis itu kita langsung ke daerah Kaligesing ya bro. Tuh, ada patung-patungnya kayak gitu. Tak buat apa gak ngerti dah. Dan ini gedung ini bro, tadinya itu adalah nih, gedung ini tadinya gedung bioskop zaman dulu banget, zaman bapak gua kan. Tapi entah sekarang, dulu dulu itu rumornya itu katanya dibakar sih, karena ya tahu sendiri lah yang namanya gedung bioskop itu dalamnya pasti ya begitulah, yang anak-anak muda pasti lebih tahu kan. Nah, ini kan jalan yang tadi bro, dan ini menuju ke patung W.R. Supratman yang sebenarnya bukan menelunjuk sih, dia itu karena W.R. Supratman itu berasal dari Purworejo, yang belum ada yang tahu, makanya dikasih monumen patung di sini. Karena banyak banget W.R. Supratman itu pada nggak tahu gitu asalnya dari mana, padahal itu sejarawan yang benar-benar nyiptain lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia gitu. Tapi banyak banget yang nggak tahu dia berasal dari mana. Ya ini bro, berasal dari kota yang kecil. Nah ya pokoknya tempat kelahiran aku juga, karena memang sebenarnya kota Purworejo itu banyak banget senimannya bro. Entah dari seniman atau dari pun tapi kebanyakan sih Purworejo itu melahirkan banyak banget ya namanya apa sih, sorry aduh, intinya pahlawan zaman dulu gitu. Orang-orang terdahulu dari kota Purworejo itu pinter-pinter gitu bro. Sorry bukannya gua mengunggulkan kota gua sendiri, cuma emang kayak gitu. Soalnya dulu gua pernah ke daerah Kota Tua Jakarta dan masuk ke museum, entah museum apa gue lupa, kalau nggak salah museum BRI atau BNI ya, masuk ke situ dan dari lagi ada mobil yang mau bentar. Oke gue lanjutin. Dan di situ gue banyak banget nemuin orang-orang yang ada di situ itu berasal dari Purworejo bro. Kalau namanya gue lupa, cuma sumpah banyak banget. Kalau kalian nggak percaya mungkin sekarang pun masih ada di museum itu. Dari kota kita, kota Purworejo, dan yang mungkin kalian belum tahu, dari kota Purworejo itu banyak banget orang-orang pintar, orang-orang pahlawan yang mungkin dulu juga memperjuangkan negara kita ini. Itu banyak banget sumpah. Kita nyampe di daerah Cangkrep, kita belok kiri bro, karena kita mau ke arah Kaligesing. Kalau lurus itu nanti ke daerah arah Hiwang dan menuju ke daerah pesisir sih kalau nggak salah.
Mungkin nanti kalau ada tempat ngopi, gue mau berhenti dulu ngopi buat dinginin suasana. Tapi yang pastinya ngopi di daerah Kalibeting itu enak banget sih. Seperti yang gue bilang tadi, karena di sana itu dingin banget bro. Padahal itu cuma pegunungan Menoreh loh ya. Menoreh itu nggak tinggi loh. Mungkin di kamera belum kelihatan, kalau di ini sebenarnya kalau mata memandang itu udah kelihatan banget pegunungan Menoreh. Karena sebenarnya gue sendiri tinggal di lereng Menoreh juga sih, tapi sebenarnya udah sedikit landai. Kalau mau ke puncaknya Menoreh sih sebenarnya bisa, tapi mungkin lain waktu bro. Kita bikin video lagi ke sana, kita review tempat sana. Nah bro, di sini tuh bisa disebut lumbung padi karena apa? Awalnya tuh luas banget. Purworejo itu sebenarnya termasuk lumbung padi antara Purworejo, Kebumen, terus mana ya? Mayoritas sih itu. Ada sih Purwokerto juga ada padi. Cuma yang luas banget itu daerah Kebumen, daerah pesisir sono, sama Purworejo daerah pesisir. Wah gila sih itu bro. Mayoritas pesawahan yang ada. Yang dilihat tuh semua pesawahan. Padahal ini udah luas banget. Tapi di sini udah masih kalah luas loh. Daerah Purworejo bagian pesisir dekat pantai. Nah ini jalan enak banget bro. Buat speeding sih enak banget sih sumpah. Ini Cicangkrep, daerah Brenggong, burung tuh. Nah pegunungan Menoreh atau Bukit Menoreh itu berasal dari sono. Wah sepanjang Purworejo sih itu dibetengin oleh lereng Menoreh atau Gunung Menoreh, tapi banyak kan yang bilang Bukit Menoreh sih. Ini ada resto baru sih bro, enak kayaknya, tapi belum pernah nyobain. Kita belok kanan karena kalau lurus gak tahu, belum pernah. Seumur umur dari saya di Purworejo itu belum pernah ke jalan yang lurus tadi itu, takut nyasar. Di sini hawanya udah mulai dingin karena masih udah memasukin daerah Pelipir. Kita udah di lerengnya Kali Gesing bro. Karena dan perlu kalian tahu, Kali Gesing itu banyak banget tempat wisata yang buat kalian yang suka tempat adem, tempat nggak terlalu rame gitu. Recommended sih di daerah Kali Gesing, karena Kali Gesing kan berbatasan langsung dari Jogja sama Jogja. Jadi wisata yang dari di Jogja itu banyak juga yang wisata ke tempat-tempat di daerah Kali Gesing. Dan begitu juga sebaliknya, daerah Kali Gesing, Purworejo itu pada main ke daerah Jogja karena sebenarnya deket banget. Seperti yang gue bilang tadi, Purworejo bagian
daerah mana ya, dekat apa, daerah Pegunungan Menoreh atau Bukit Menoreh, itu cenderung hawanya dingin bro, kayak di gunung daerah mana, Gunung Sumbing atau Gunung Slamet segala macam dah, dinginnya hampir sama bro. Kadang dulu pernah banget gua ke daerah Kaligesing, suhunya itu bisa mencapai sekitar 18, bahkan dulu pernah sampai 15 derajat. Padahal itu emang sih di daerah, kalau dulu gua di daerah mana, Pandansari. Daerah Pandansari itu Kaligesing daerah paling tinggi. Sebenarnya belum paling tinggi, tapi udah di bawahnya yang paling tinggi gitu. Nggak jauh lagi udah di paling tingginya, tapi itu udah sumpah dingin banget gitu. Itu waktu malam dan itu musim kemarau, gila dingin. Itu mungkin sekali-kalinya doang sih di daerah Kaligesing bisa nyampe 15 derajat. Itu sumpah sih dingin banget, kayak di Dieng, kayak di Kali Angkrik gitu. Sumpah sih dinginnya kayak gitu. Kita masuk daerah Pelipir. Hawanya enak banget sih sumpah, kalau daerah sini tuh bikin kangen gitu. Nggak kayak di kota. Sebenarnya Purworejo itu, ampun dah. Di kota kalau siang hari, kalau pas cerah, panasnya minta ampun sih bro. Tapi entah kenapa kalau di daerah desa, di kayak di sini Pelipir, Kaligesing gitu, itu dinginnya ampun bro, enak banget sumpah. Dan banyak udara sih masih seger-seger banget. Udaranya itu beda lah sumpah. Masih adem banget. Nih, ke arah Curug Silangit itu belok ke kanan. Dulu gua pernah banget sekali, masih sekali aja itu, waktu masih sekolah juga itu. Dan itu sampai sekarang belum pernah lagi ke daerah Curug Silangit, karena nggak tahu juga akses jalannya sekarang kayak apa. Mungkin next time kita survei ke sono jalannya. Jalannya udah mulai rusak sini bro. Nih, kalau di daerah sini tuh hidung rasanya menghirup udara daerah sini itu udah mulai adem, terus bisa berasa puas gitu loh. Sampai ke paru-paru itu bisa, aduh, kalian perlu coba sendiri. Dan mungkin kalian juga tahu sendiri kalau di daerah pegunungan itu kayak gimana, udaranya itu seger-seger gimana sih begitu. Dan itu enak banget sih. Dan sebentar lagi di depan kita akan menemui cabang persimpangan yang kalau
ke kanan itu ke daerah, kalau nama daerahnya lupa, tapi daerah wisatanya apa namanya, Gua Seplawan gitu, ke daerah Gua Seplawan. Oh sorry bro, masih jauh. Ini kita daerah kecamatan dulu lewatnya. Ini kecamatan pusat kota Kaligesingnya. Dan kalian perlu tahu, nanti kalian coba ini video nyampe berapa detik, nanti gue bilang di sini juga masih Kaligesing. Karena apa? Kaligesing itu luas banget, hampir sama mungkin kayak di Solo. Kalau letak dan luasnya secara geografis sih belum pernah lihat sih di Google gitu. Tapi ini udah pusat Kaligesingnya, dan nanti kalian tahu Kaligesing itu seberapa luas. Ini kita muterin Kaligesing. Kalau kita mau apa namanya, telusupin, apa sih bahasanya telusupin sih, ya mungkin kayak gitulah pokoknya lah. Kita survei satu persatu jalannya, buset, nggak habis itu ya, apa kurang dalam waktu seminggu pun nggak tahu, nggak bisa tepung bro. Nah, ini sedikit kenceng bro. Di sini jalannya enak banget sumpah sih. Nah ini yang gue bilang tadi, ini pertigaan yang menuju, kalau ke kanan ke Gua Seplawan, desa wisata Kalijodo sama Sekidang ke Ciprotok, masih 1 kilometer lagi, nanti belok ke sana. Mungkin lain waktu kita bisa ke sana, karena jalannya itu kagak bagus sih bro, sumpah. Jalannya itu aduh ampun dah. Kalau dulu sih pas Gua Seplawan masih apa, diurusin sama pemerintahan kota, itu jalannya oke, enak, halus. Tapi lama kelamaan nggak tahu kenapa jadi jelek banget. Ya itulah yang namanya Purworejo, nggak tahu juga. Kalau itu sebenarnya kita mau ke daerah puncaknya lereng, puncaknya mana? Pegunungan Menoreh. Bisa dibilang puncak sih sebenarnya, tapi juga belum bisa dibilang puncak, karena emang masih ada beberapa yang bisa dibilang tonjolan-tonjolan pegunungan gitu. Nah itu mungkin sih puncaknya, karena kan memang namanya ke lereng atau bukit, lebih tepatnya sih bukit sih. Ada orang hajatan bro, lagi mau mulai hajatannya. Sampai mana tadi ngomongnya? Jadi oh ya, sampai puncaknya Perbukitan Menoreh. Perbukitan Menoreh itu puncak tertinggi kalau nggak salah di mana ya, Gunung Kunir atau mana ya? Kalau nggak salah sih di Gunung Kunir, kalau nggak salah. Nah itu udah mulai masuk di kawasan wisata kita, tapi nggak tahu sekarang masih belum ada enggak nih. Ini adalah pintu masuk ke pos wisata, namanya Taman Cidandang. Tapi gue sebagai orang Purworejo juga belum pernah masuk ke daerah Taman Cidandang itu sih.
Dulu pernah hampir pengen masuk pas rame-ramenya, dulu rame banget bro. 2 tahun yang lalu lah, itu ramenya ampun loh Taman Sidandang itu, karena itu tempatnya itu semacam kali, airnya super jernih ya, buat mandi anak-anak gitulah pokoknya. Hampir mirip dengan Kedung Bedut. Oh ya bro, gua dulu nanti kapan-kapan gua sempetin ke daerah Kedung Bedut. Kalian wajib tahu sih kalau pemandian ini, karena pemandian ini sih emang estetik banget sih menurut gua, dan nggak ada duanya. Yang ada sih kayak di Jambi itu ada apa namanya gua lupa, dan juga di daerah Papua ada, itu hampir mirip kayak gini, dan airnya itu biru bro. Itu yang kalian perlu tahu, dan itu alami bukan belerang. Kebanyakan kan kalau warna biru antara kaporit dan belerang, tapi itu enggak ada belerang, enggak ada kaporit, itu murni real. Dan itu kalau perlu kalian tahu, airnya itu dari dalam gua. Nanti kapan lain waktu mungkin gua ajakin ke sana. Dan itu sebenarnya udah masuk di Jogja sih, daerah Kulon Progo, cuma deket daerah sini bro, gak jauh. Dan treknya juga enak, tempatnya enak banget, super enak. Ini naik terus kita bro. Buset nih, bensin baru isi udah tinggal 3 ya bro. Nggak tahu kenapa dah, masa memang kalau jalan naik begitu sih bro. Dan ini tanjakan ekstrim sekali bro, seperti tanjakan sikut yang ada di Bromo. Sorry. Oh iya. Oh my god, man. Pokoknya nanjak sampai nanti di daerah Pasar Pendem dan Pasar Kambing Kaligesing. Yang mungkin kalian penggemar kambing, dulu gua penggemar kambing bro, tapi kambing gua yang gua suka itu dulu kambing jenis domba. Kalian perlu tahu nih pasar, karena pasar ini benar-benar terkenal banget. Banyak yang daerah Wonosobo, daerah Kejajar, Dieng tuh, bahkan dari daerah Jawa Timur, Bali sampai ke sini. Nanti gua kasih tahu. Batu gede batu pasarnya, dan pasarnya itu tiap hari Sabtu. Dari yang dari daerah Wonosobo, daerah Jawa Timur, bahkan dari Jakarta pun menyempatkan ke sini. Dan itu kalau dari Wonosobo itu biasanya malam berangkat dari Wonosobo, nyampe sini pagi, nanti pasar mulainya pagi gitu.
punya, geronjal-geronjal, nanjak punya. Gila sih ini. Aduh, ya Allah. Dan ini orang kayak apa sih? Yang punya pendopo-pendopo ini. Karena dia itu punya kambing yang harganya katanya kalau nggak salah sih puluhan sampai ratusan juta nih. Rumahnya kalau nggak salah ini. Mantap sih. Nah di sini pusatnya kambing Etawa bro, dan lahirlah dari kelahiran kambing Etawa itu dari sini. Daerah Kaligesing, Purworejo. Oh, ada orang yang bawa kambing. Ya gitu. Dan mayoritas di daerah sini semuanya pada apa? Pada punya kambing bro. Tiap rumah pasti ada kandang kambingnya di belakang atau di samping atau di mana kayak. Dan itu yang perlu kalian tahu, kandang kambing di daerah sini dulu karena belum gua kaget sih sebenarnya, bingung juga bikin kandangnya itu memakan biaya. Itu yang kandang kampung ya bro, yang kandang kelas orang-orang kampung cuma apa yang punya satu atau dua kambing doang, itu bikin kandangnya. Dari kita ke kanan sebenarnya bisa lurus, tapi kita biar lebih jauh lagi. Dari kita lagi ngomongin apa kandangnya bro, kandangnya itu nggak apa ya, nggak biasa gitu. Soalnya apa, kandangnya itu bagus banget dan itu memakan biaya lumayan gede kalau buat orang kampung seperti gua sih bro. Kandang yang minimalis saja yang kecil itu bisa menghabisin 2 sampai 5 juta. Itu yang kecil bro, cuma buat kandang, belum kandang yang super istimewa yang gede. Itu jangan ditanya lah, udah ampun pokoknya. Oke, kita itu nanti lewatnya di daerah ini, nanti tembusnya di daerah mana ya bro? Oh, daerah ini bro, daerah Goa Keskendo. Goa, karena di Purworejo itu banyak banget. Sebenarnya kalau Goa Keskendo itu udah masuknya di daerah Jogja gitu. Tapi itu satu kesatuan sih dari sama Goa Jatijajar. Sorry Goa Jatijajar. Goa Jatijajar mah di Kebumen itu. Ada di Purwokerto itu. Bro. Sama Goa, aduh sorry lupa lagi. Nah, ntar gua tulis di deskripsi dah nama goanya. Oh iya, Gos Pelawan, sorry Gos Pelawan. Aduh, mau bilang Gos Pelawan aja ribet banget, ribet ya. Sorry ya bro kalau omongan gua terlalu banyak berlibat ya. Karena ini benar-benar baru pertama kali banget gue nyoba, emang sedikit lumayan jauh biar gue sendiri belajar ngomongnya biar sedikit lancar. Yang gue mau kan kayak gitu. Soalnya sebenarnya gak gampang sih bro buat belajar ngomongnya. Yang namanya vlogger itu harus banyak ngomong sih emang. Jadi belajar ngomong itu gak gampang lah intinya. Buat materinya apa yang harus diomongin ketika jalan, dan apa aja yang perlu diomongin. Karena apa, kalau motor vlogger jangan sampai ngomong kasar bro. Soalnya apa, nggak boleh nantinya apa yang nonton itu banyak banget anak-anak.
nantinya kan imbasnya ke anak-anak yang nonton. Sebisa mungkin kita jadi vlogger yang baik lah, apapun itu vloggernya, bukan motor vlogger doang. Jadi vlog yang jalan apalah segala macam itu, kalau bisa jadi yang sopan, ngajarin yang baik lah intinya. Yang utama itu ada omongan, jangan sampai ngomong kasar. Kalau itu sih menurut gue ya bro. Kalau daerah sini gue nggak tahu daerah mana, tapi di sini masih ikut daerah kalian. Terang banget sekarang ya, udah dipangkasin nih, ganti tanaman ramban semua, padahal tadinya kepines semua ini loh bro. Tuh batang-batang pinusnya masih ada, sekarang ganti ramban buat apa? Buat makan kambing. Buset dah. Tuh kebun pinusnya semua udah dipotongin ya, sayang banget. Kok malah jadi rambanan kayak gini, ya ampun, sayang banget sumpah sih bro. Mungkin gue mau berhenti di sini sebentar, lihat suasana di situ tuh, sambil panas mungkin ya. Di sini dingin banget bro sumpah, sedikit enak sih. Tuh pemandangannya cakep sih bro. Kebun pinus mungkin gue mau sebat dulu bro biar ngenak. Sebenarnya ada sih tempat sebat sambil ngopi, cuma nanti aja lah sambil menikmati dulu ininya ya.